para mahasiswa yang saya banggakan. Pada saat ini saya ingin menjelaskan teknik membaca efektif dan efisien. Efektif artinya berhasil memahami isi bacaan, sementara efisien artinya memahami isi bacaan dengan cepat. Efisien dari segi waktu. Jika Anda introspeksi, apakah selama ini sudah cepat Anda memahami isi bacaan? Jika belum, bagaimana caranya? Nah, di sini saya jelaskan ada 6 cara, yaitu cara 1, membaca dengan tujuan. Nanti saya jelaskan maknanya semua cara ini. Cara 2, membaca dengan aktif dan cepat. Cara 3, mencermati gambar dan tabel. Cara 4, memikirkan isi bacaan. 5, membuat catatan. 6, membiasakan membaca. Jadi inilah kebiasaan orang yang sudah terampil membaca, khususnya dalam belajar di perguruan tinggi. Saya jelaskan cara-cara itu. Pertama, membaca dengan tujuan. Tujuan membaca harus jelas. Kalau Anda membaca untuk memahami materi perkuliahan, di sini Anda harus serius, harus cermat. Perlu ada alokasi waktu khusus, Anda menghindari gangguan seperti itu. Berbeda halnya jika Anda membaca hanya sekadar untuk mengisi waktu luang. Misalnya Anda membaca majalah populer, koran, dan lain sebagainya. Ini kan untuk kesenangan, santai dan bisa dikerjakan sambilan, gitu. Selain itu, membaca dengan tujuan ini juga terkait dengan tahapan membaca. Maksudnya biasanya kalau kita membaca buku, satu bab dalam buku misalkan, kita kan membaca sepintas dulu. Yang dalam bahasa Inggris disebut skimming. Untuk melihat gambaran umum dari bab itu, kan gitu ya. Misalkan katakan membaca satu bab dari buku itu, jadi terlebih dahulu lakukan skimming atau survei untuk melihat apa sih gambaran isi buku secara umum, dengan melihat subjudul, ada istilah penting dalam bab itu. Sekali lagi, ini sebelum membaca detail. Lalu dipertanyakan tentang isi buku itu, dipertanyakan dalam hati. Buat pertanyaan untuk diri sendiri, apa isi bab itu? Setelah itu baru membaca untuk memahami substansi bacaan, membaca secara detail. Jadi setelah skimming atau survei dan mempertanyakan tadi, baru membaca secara detail, sekali lagi. Dengan tahapan ini, membaca jadi lebih bersemangat biasanya, lebih efektif. Itu cara 1. Sekarang cara 2, membaca dengan aktif dan cepat. Membaca aktif itu seperti berkomunikasi dua arah. Membaca ini untuk menangkap pesan pokok atau penjelasan penulis. Lebih tepat lagi penjelasan pokok dan penjelasan penulis. Jadi tidak asal membaca begitu Itu aktif. Nah, sekarang membaca cepat, apa gunanya? Manfaatnya tidak hanya untuk efisiensi waktu, tapi juga untuk memelihara konsentrasi. Membaca yang baik kan kita tidak membaca kata demi kata, tapi frasa. Contoh. Misalkan kita punya kalimat seperti ini kan kita tidak baca kata demi kata. Seperti bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya dan selanjutnya. Ini kan seperti anak SD baru belajar membaca. Tapi kita baca dengan frasa demi frasa. Jadi dalam hal ini, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus
2021. Jadi cepat begitu ya. Jadi itu adalah cara kedua, membaca dengan aktif dan cepat. Cara ketiga, mencermati gambar dan tabel. Jadi gambar dan tabel itu kan bagian penting dari bacaan. Jadi cermati itu agar Anda mendapat pemahaman yang utuh ya. Dan itu juga membantu Anda untuk mengingat isi bacaan dengan lebih lama. Seperti itu. Itu cara ketiga. Sekarang cara keempat, memikirkan isi bacaan. Para mahasiswa yang saya banggakan terkait kegiatan akademik selama kuliah, mahasiswa membaca untuk memahami materi perkuliahan ya. Bukan membaca untuk membaca begitu ya. Jadi di sini mahasiswa harus memikirkan ulang apa yang baru dibacanya. Setelah membaca, coba jawab pertanyaan yang disinggung pada cara satu tadi tanpa melihat bacaan. Ya, kaitkan isi bacaan itu dengan informasi atau pengetahuan yang sudah Anda tahu sebelumnya. Ya. Baik sekali jika Anda dapat menjelaskan kepada mahasiswa yang lain. Ya. Anda menjelaskan pada mahasiswa yang lain, itu membuat lebih mantap lagi pemahaman Anda sendiri. Gitu ya. Cara 5, membuat catatan. Ya. Saudara sekalian, ya, dalam hal teknis detail, mungkin ada perbedaan antar mahasiswa dalam membaca ini ya. Tapi bagi saya inilah cara yang paling pas ya, cara yang paling efektif. Jadi di sini saya sarankan, berilah stabilo ya atau garis bawah pada konsep atau informasi penting ya. Ini agar nanti mudah menemukannya ya. Tentu saja jika buku itu milik Anda sendiri begitu ya. Saat membaca buku ya, buatlah catatan singkat ya pada margin atau tepi halaman ya. Catatan itu untuk membantu Anda memikirkan isi bacaan dan juga membantu Anda untuk mengingat isi bacaan ya. Apalagi bacaan itu banyak begitu ya. Jadi catatan-catatan singkat ini atau garis bawah yang singkat ini, stabilo ini sangat membantu biasanya. Sebaiknya catatan itu memuat garis besar saja ya, atau konsep penting saja ya. Jika Anda ragu dengan pemahaman Anda, dengan pengertian Anda tentang konsep itu atau hal-hal yang sudah Anda buat catatan, Anda kan bisa mengulang kembali membaca sumber aslinya. Ya, saya ingin memberi contoh saja biar lebih jelas ya. Di sini ada 3 halaman yang saya ambil dari buku tentang bencana ya. Nah, pada halaman 1 dan 2 di sini saya buat catatan di margin atau pinggir halaman atau di tempat kosong seperti ini. Dan yang kedua, saya pada halaman ketiga, saya sudah menstabilo kata CAT-WU ya. CAT-WU ini adalah akronim atau singkatan dari 6 kata atau elemen yang menjelaskan tentang bencana begitu ya. Kita nggak perlu ke substansi bencana, tapi saya menunjukkan proses menulisnya, proses membacanya itu, proses membuat catatan itu ya. Jadi ini semua catatan-catatan kecil ini dan stabilo ini akan membantu Anda dalam Anda mereview ulang, mempelajari ulang bacaan ini. Jadi saudara sekalian, selain catatan-catatan pada margin atau tepi halaman ini, selain stabilo ini, saya juga sangat menyarankan Anda membuat catatan khusus di buku tulis ya, tentang garis besar dari apa yang Anda pelajari, agar nanti waktu mau ujian Anda gampang mereview atau mengulangnya. Ya. Terakhir adalah cara ke-6, membiasakan membaca. Jadi kebiasaan membaca itu meningkatkan keterampilan membaca. Ya. Mengapa? Karena banyak membaca menghasilkan banyak pengetahuan, akibatnya mudah memahami bacaan selanjutnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca itu
kebiasaan membaca itu membuat kita merasa senang membaca. Jadi perlu dibiasakan ya, apalagi selama menjadi mahasiswa. Dengan waktu ya Anda akan menjadi terampil membaca ya. Dengan awalnya mungkin Anda membiasakan diri, tapi kemudian akan menjadi kebiasaan. Itu akan sangat baik, dan sebenarnya itulah salah satu ciri orang terdidik. Begitu. Terakhir, kembali saya meringkas ya, bahwa ada 6 cara untuk meningkatkan keterampilan membaca itu, yaitu membaca dengan tujuan, membaca dengan aktif dan cepat, mencermati gambar dan tabel, memikirkan isi bacaan, membuat catatan, dan membiasakan membaca seperti saya sudah jelaskan tadi. Demikianlah para mahasiswa sekalian, selamat meningkatkan kemampuan membaca dan tetap bersemangat.